untuk menyingkat waktu kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jamaah yang berbahagia, saya angkat pertanyaan sederhana. Kelak nanti kalau kita bermuhammadiyah meninggal, masuk surga atau tidak? Insyaallah. Insyaallah. Jawaban saya, insyaallah. Asal kita bermuhammadiyah, mengerti kemuhammadiyahan. Sebab Muhammadiyah itu merupakan bentuk global ideologi Muhammadiyah. Ideologi itu pemahaman globalnya, gagasan dan pandangan hidup bersama untuk mencapai cita-cita. Ini supaya kita tahu. Ini di papan ini ideologi. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ini namanya 12 langkah digagas oleh Mas Mansur sebelum Indonesia merdeka. 30-an, 40-an. Nah, kalau kita ikuti 12 langkah ini, sudah ada modal untuk ke surga. Dari 12 langkah ini, 1 sampai ke 7 pembentukan kualitas keberagamaan. 8 sampai 12 pembentukan kelembagaan, kekuatan kelembagaan. Jadi ini dipajak, bukan reka-reka hanya sekedar untuk menghiasi Muhammad itu, bukan. Ini merupakan program pokok Muhammadiyah sebelum Indonesia merdeka. Sebab Muhammadiyah itu berdiri 1912, NU itu 1923. Tapi sampai hari ini pengikut Muhammadiyah sekitar 60 juta di negara ini, dan pengikut NU 108 juta. Cuma kalau kita merunut mana yang berkualitas, insya Allah. Kalau kita patuh membuat kajian itu Muhammadiyah tiap pertemuan, lalu meninggal, insya Allah masuk surga. Jangan kita pakai semua yang ringan. Saya terus terang, mana-mana masuk surga, alhamdulillah. Tidak masuk surga, apa mau jawab? Masuk surga, alhamdulillah. Tidak masuk surga, kita mesti jawab naudzubillah. Sebab di akhirat itu cuma 2 tempat. Kalau dia tidak ada di surga, itu neto, pasti ada di neraka. Kalau tidak ada di neraka, pasti di surga. Tidak ada tempat antara. Nah, kalau di dunia, banyak tempat alternatif. Nah, itu kita harus didik. Nah, Muhammadiyah mengajarkan 12 langkah ini periode Mas Mansur, bukan Sultan Mansur, kita bedakan. Di Muhammadiyah itu ada 2 Mansur. Nah, periode Mas Mansur digagaslah 12 langkah penjabaran dari ideologi. Ideologi itu gagasan-gagasan, nilai-nilai yang dijadikan pandangan hidup untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kelompok.
Apa isinya Ustaz kalau 12 rangka itu? Yang 17 penguatan kualitas pribadi, 12 penguatan kelembagaan, 1 ke 7 itu untuk penguatan pribadi diajarkan oleh Muhammadiyah. Masukkan iman sedalam-dalamnya, didasari dari ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu, 2 kali perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, terpanggil semua wahai orang-orang beriman. Sesudah masuk dalam kelompok beriman, berimanlah. Berarti beda dengan panggilan pertama. Ya ayyuhalladzina amanu beda. Sesudah ditekan aminu, di situ sudah pendalaman sedalam-dalamnya. Konkretnya seorang mampu mensosialisasikan pahamnya itu keluar. Di mana ada anggota Muhammadiyah di satu daerah, paling tidak RT itu sudah paham tentang Muhammadiyah. Naik-naik sedikit lurah dan desa itu, naik-naik sedikit kecamatan, naik-naik sedikit kota kabupaten, naik-naik sedikit provinsi. Sebab di Muhammadiyah tidak boleh alim sendiri, harus kealiman kita itu dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu bukti kedalaman iman. Kalau ada yang mencerita bukti kedalaman itu keluar karamah menjadi wali, itu cerita mitos itu. Perlu juga kita ketahui bahwa pemberian kriteria wali itu bukan gelar di sehari-hari. Imam Kalapeo 60 karangannya ditulis oleh anaknya yang tua itu. Saya ketemu di Randomaya anaknya yang tua itu berjenggot. Siapa yang tulis 60 karangan Imam Lapeo? Saya anaknya yang tua. Ketika saya beri ceramah syukuran di Randomaya sebelahnya Bang Baru. Salah satunya mau makan buah bukan dipanjat, pohonnya dikecil rendah. Saya tanya anaknya itu, ada sama kau itu? Dia tidak kasih. Maksudnya, kalau ada sama kau, kasih dulu saya. Sebab sudah sakit itu pun tidak mampu lagi kau panjat-panjat. Dia bilang dia tidak kasih, Ustaz. Tapi kau tulis, ya saya tulis. Nah, Muhammadiyah mengajarkan bukan di sana fokusnya. Kekeramahan seseorang itu sebagai tanda kedekatannya kepada Allah, itu dia lihat sejauh mana dia istiqamah membawa iman dan takwa. Iman itu doktrin keyakinan, takwa itu mobilisasi amal. Jadi iman itu pohonnya, buahnya itu takwa. Nah, dilihat dari situ. Jadi kalau dirunut kepada kekaramahan Imam Lapeo, banyak yang gagal. Sebab kenapa? Maaf, Imam Lapeo ini lama di Maroko, jadi studi tentang tasawuf. Nah, bandingkan Imam Lapeo dengan Abu Dalle. Abu Dalle itu siasat, banyak berkecimpung di politik, karena dia lama sama Kahar di dalam hutan. Jadi pandangan siasatnya Pak Imam Abu Dalle itu mantap. Kalau Pak Lapeo masuk ke dunia sufi. Dunia sufi itu Muhammadiyah tidak terima 100%. Hal-hal yang bersifat intrikat, ibadah untuk menangkap beribadah tidak ada. Sebab kalau kita lihat awalan aliran sufi itu penyucian jiwa, tapi banyak teori penyucian jiwa yang tidak didasari dengan dasar-dasar Al-Quran dan hadis, hanya dasar-dasar pengalaman seperti itu. Jadi kalau sebentar kita akan mencoba meluaskan wawasan, kalau ideologi Muhammadiyah itu seluruh Indonesia pengajiannya itu mengambil tema penguatan ideologi. Jadi kita tahu dulu apa itu ideologi, kita tahu, sesudah kita tahu itu ideologi, bagaimana menguatkan itu, itu pengajian kita.
Di sana kita berikan share. Kalau ideologi itu kumpulan gagasan, nilai-nilai yang diyakini. Negara punya ideologi, negara ini namanya Pancasila. Apa gagasannya? Harus bertuhan, harus berperi kemanusiaan, harus bersatu, harus bermusyawarah, harus adil. 5. Ya, itu bentuk gagasan. Harus bertuhan, harus berperi kemanusiaan, harus bersatu, harus bermusyawarah, harus adil. Hidup di negara ini karena itu ideologi negara. Nah, cuma kacaunya bertuhan di situ, Tuhan yang mana? Di situ. Kalau saya kritik begitu masuk penjara lagi saya. Waktu umur 3 bulan saya gosok, akhirnya saya kelilingi penjara di Palu. Kenapa? Tuhan yang mana? Sebab sekarang sudah berdiri pesantren yang hakul yakin lintas agama. Ini rusak. Ini secara tidak langsung tindakan untuk menghancurkan akidah Islam. Sebab Al-Quran mengatakan inna dina indallahi Islam. Lalu timbul pesantren lintas agama. Diajarkan Islam, diajarkan Kristen, diajarkan Buddha, diajarkan Hindu, diajarkan satu santri. Kira-kira bagaimana modelnya santri? Sudah berdiri di Mojokerto, sudah berdiri di Kediri, sudah berdiri di Semarang, sudah berdiri di Medan, sudah berdiri di Boyolali. Pesantren Jati Diri Nusantara, NKRI. Ini siapa yang di belakang? Besar. Pesantren Hakul Yakin NKRI. Lintas agama. Berarti setiap santri diajarkan bahwa Kristen juga benar, Hindu juga benar, Buddha juga benar, Konghucu juga benar, dan seterusnya dan seterusnya. Islam mengatakanlah inna dina indallahi Islam. Yang benar itu yang di sisi Allah itu cuma Islam. Nah, kondisi sekarang itu dalam percaturan global tentang dunia supaya kita tahu. Apakah Muhammadiyah mampu menerapkan gagasannya? Kita lihat dulu. Apa yang menjadi sumber ideologinya Muhammadiyah? 1. Pelajari anggaran dasar Muhammadiyah. Di mukadimahnya anggaran dasar itu sama dengan mukadimahnya Undang-Undang Dasar 45. Di situ sudah cita-citanya. Di negara itu cita-citanya juga di anggaran dasar itu mukadimah, pembukaan anggaran Undang-Undang Dasar 45. Muhammadiyah mukadimah pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah. Ada 7 pokok pikiran dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. 1. Pembentukan polis. Tauhid murni. Nah, sudah. Sampai hari ini kita tidak jamin tauhid kita murni atau tidak. Ketika kita melaksanakan satu kebaikan, muncul riaknya, sudah rusak tauhid. Muncul riaknya, sudah rusak tauhid. Ketika kita rajin tahajud setiap berjamaah, angkat kepala supaya kelihatan jidat kita, sudah muncul riaknya. Ketika kita berjambut seperti saudara saya Ridwan, melebihi 1 gempal, nah itu sudah muncul riaknya. Sebab yang disunahkan cuma 1 penggempal. Jadi bila lebih dari tangan ini, potong. Jadi kalau ada yang sudah berjangkut sampai di sini, itu sudah riak. Yang dibenarkan itu cuma 1 genggam. Saya sudah berapa kali ukur dan punya saya janggut, kata teman berenang saya. Nah, jadi menurut sunnah Nabi, kalau janggut dipelihara itu sudah. Cuma jangan melewati 1 berarti muncul ujungnya gunting. Nah, makanya begitu terus statusnya. Saya Pak berjanggut gini. Makanya waktu saya temui anak-anak Imam Rapeo, dia tanya juga, Pak Ustaz juga wali? Mereka bukan wali saya, cuma dari Palu, ada wali kota di sana.
Jadi itu pertama. Ketika kita masuk ideologi Muhammadiyah, kita berhadapan dengan penjelasan mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Apa itu? Di situ ditemukan 7 pokok-pokok pikiran. 1. Manusia harus bertauhid. 2. Manusia harus bermasyarakat. 3. Manusia harus berjuang. 4. Manusia harus berjuang dan ittiba. 5. Manusia harus berkecimpung dalam satu perkumpulan atau organisasi. Nah, itu yang pembentukan. Sebab kalau kita berjuang sendiri-sendiri ada hasilnya, tapi tidak banyak. Tapi kalau berjuang bersama-sama banyak hasil. Kita bisa ambil analogi, kalau kita menyapu satu kotoran hanya 1 lidi, lama kita menyapu. Kalau masjid ini kita sapu 1 lidi barangkali setengah hari. Tapi kalau kita sapu banyak lidi yang satu itu 1 ikat, cepat. Begitu perumpamaan. 60 juta pengikut Muhammadiyah dari 280 juta penduduk Indonesia. Muhammadiyah dengan NU lebih setengah penduduk. Tapi ada di seluarnya, ada Wahda, ada Jawa Tablik, ada Persis, ada Al-Irsyad. Dan ada kajian-kajian kecil lain. Tapi untuk 2 organisasi dan dunia mengakui salah satu-satunya organisasi keagamaan yang terkaya di dunia Muhammadiyah. Jangan kita lupa, itu catat. Berapa kekayaannya? 460 triliun. Saya ditanya, 1 triliun itu Pak Ustaz, bagaimana banyak? Saya lihat di internet, disita oleh Kejaksaan Agung 13 triliun uang koruptor diserahkan sama Prabowo. Prabowo yang diundang untuk menyaksikan uang 13 triliun. 1 kamar, bukan 1 dompet atau 1 peti. Saya kira semen disusun. Satu rumah. Pak Jaksa Agung memperlihatkan ini Pak, uang yang saya sita 13 triliun. Dia buka kamar. Saya kira semen pengasak. Sudah inilah jumlahnya uang 13 triliun itu. Uang 100-100. Nah, Muhammadiyah punya aset bukan 13, nomor 460 triliun. Saya tanya kita, kalau kita pintar matematika, 1 triliun beli bensin 1 botol, berapa lagi pulang? Biar ada kita punya HP, ada hasilnya, tapi tidak kita tahu sebut berapa itu. Sebab kalau 1 triliun itu 15 nol. 3 nol 1000. Nah, kita tahu, semua kita tahu. 9 nol 1 miliar. 1 juta, masih kita tidak tahu. Tambah lagi 9. Sudah 1 miliar itu. Coba hitung 1 miliar beli bensin 1 botol. Bayangkan kalau 1 triliun beli bensin 1 botol, berapa lagi pulang? Ini Pak, iya berapa itu? Berapa itu? Ini Muhammadiyah punya aset 460 triliun. Dari mana itu? Dari amal usaha. Sekolahnya saja dari SD sampai perguruan tinggi, berapa duit masuk? Perguruan tingginya Muhammadiyah sampai hari ini 174. Terdiri dari universitas, institut, poliklinik dan sebagainya. Institut dan sebagainya, akademis dan sebagainya. Masih perguruan tingginya. Nah, SD sampai ke SMA sekitar 4 ribuan. Itu sudah masuk. Dan belum upaya-upaya lain. Jadi total aset itu diserahkan ke lembaga pendidikan, pendirian pompes, pendirian rumah-rumah, pendirian, sampai ke masjid-masjid. Pesantrennya saja Muhammadiyah itu 555. Ciri Muhammadiyah. Cuma saya kemarin khotbah di pesantren Nunu, saya kasih tahu siapa pemegang materi ke Muhammadiyah di sini. Memang dia kader Muhammadiyah, dia bilang Pak tidak ada air rusak. Nah Pak, saya
di pimpinan wilayah yang baru ini, saya punya tempat di majelis pengkaderan wilayah bersama dengan Pak Arsa Said. Jadi tanggung jawab saya itu untuk melihat ini Muhammadiyah dan ini bukan Muhammadiyah. Cuma kritikan saya kepada pimpinan baru ini, selama kita sudah tinggal 1 tahun lebih dia punya periode, tidak ada gerakan pengkaderisasi. Saya tidak mengerti kenapa beliau pimpinan. Padahal rohnya organisasi itu di kaderisasi. Kapan mati kaderisasinya selesai. Sebab pelanjut misi itu kader. Masih ada Muhammadiyah di Donggala sudah remang-remang. Kenapa? Kader sudah habis. Dengan meninggalnya Rais di Kilo 2 sebagai kader pemuda, habis Muhammadiyah. Saya tanya kemarin keluarga dari Donggala, masih ada gerakan? Bilang sudah rusak. Jangankan Muhammadiyah, Islam saja bisa hilang dari permukaan, apalagi cuma organisasi. Yang salah satu penguat Muhammadiyah itu mengkader kita, pokoknya anggaran sampai detik ini. Jadi kebijakan pimpinan wilayah tidak mampu menghidupkan majelis-majelis dan lembaga-lembaga dan ortom-ortom. Majelis itu Pak, statusnya kalau di negara sama dengan menteri-menterinya negara. Tugas pokok negara dijalankan oleh menteri-menteri dan tugas pokok Muhammadiyah dijalankan oleh majelis-majelis. Lalu kalau ketiga majelis nanti tidak terlalu kuat, lembaga yang dorong. Maka ada sekian puluh majelis di Muhammadiyah Pusat dan sekian puluh lembaga di Muhammadiyah Pusat. Sudah itu ada ortom. Ada Asia, ada Nahdlatul Asia, ada pemuda, ada ikatan mahasiswa, ada ikatan pelajar, ada Hizbut-Watan, ada Tapak Suci. Nah, itu ortom-ortom. Itu yang bekerja di Muhammadiyah. Bersama kita menuju ke tujuan. Nah, maaf, kalau kita merunut kepada Nabi dan konsekuen dengan nama ini, berarti tidak bisa ikut. Muhammadiyah pengikutnya Muhammad, tapi Muhammad berjuang membawa Islam itu cuma 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Islam nampak sebagai sebuah tatanan kemasyarakatan. Nah, Muhammadiyah 1912, hari ini 2025, 100 tahun lebih sudah. Waktu muktamar 1 abad di Jogja, saya hadir dengan bahasa saya. Saya tanya teman-teman yang bergelar profesor doktor wilayah Jawa, coba kasih tahu cerita sama saya, wilayah mana yang sudah mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di daerah. Dia kira kepala, belum ada Pak Ustaz. Nah, Pak, kenapa sampel di Jawa? Ya Jawa dulu, Jawa Tengah khususnya, berdirinya di situ, di Kauman. Nah, baru menyusul ke Jawa Barat, baru menyusul ke Jawa Timur, belum ada. Ya, jadi kalau begitu tujuan ideal kita masih tetap di angin, mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ketika kemarin kena gelombang, terus sudah Pak Harto menggenjot asas tunggal supaya seluruh organisasi massa tidak boleh berasaskan Islam. Bagaimana tekniknya Baharudin main, sehingga buka helm karena pasang helm karena di jalur helm, begitu di luar bak cabut helm, kembali ke tujuan semua. Hampir kita hilang. Bapak Harto itu hari-hari lewat di Menteng Raya 62, dia tunjuk apa papan besarnya Muhammadiyah Menteng 2, pulang dia tunjuk lagi, ini belum ada. Nah, kalau sebelahnya itu anak GPI, Menteng 2, 42, samping patung tani. Nah, seperti itu Pak. Yang kedua, 7 pokok pikiran
di mukadimah itu ideologi. Manusia harus bertauhid. Ini saja luar biasa. Saya tanya Ustadz kita Muhammadiyah, kalau kau berdakwah, apa kau punya topik? Dia bilang, oh jangan macam-macam. Merujuk kepada pokok pikiran pertama, murnikan tauhid. Jangan sampai ada praktek-praktek kau sandingkan Tuhan dengan sesuatu. Nah, sudah. Kau sandingkan Tuhan dengan sesuatu. Kau sandingkan Tuhan dengan sesuatu. Allah sendiri katakan, kau melanggar perintahku itu dosa. Kalau kau bertobat sebelum kau bawa mati, saya ampuni. Tapi kalau kau membuat syirik, membuat tandingan, itu bukan dosa, neneknya dosa. Kalau dosa, pelanggaran atas perintahku. Tapi kalau syirik, kau tantang saya. Syirik itu membuat tandingan Allah. Nah, itu berat. Contohnya, menjadikan perantara orang-orang yang keramat. Satu sore datang satu orang di rumah, Pak Ustadz, di mana kuburannya waliullah? Di sini. Saya bilang, kalau selama saya di sini sudah sekian puluh tahun, tidak ada wali di Palu. Kalau wali kota ada itu Pak. Ya. Tidak, bukan wali kota saya tanya Pak. Ini gambarnya. Yang mana kau maksud? Ini. Nah, Ustadz tua kau tunjuk. Kita tidak panggil wali di sini. Kita cuma panggil guru tua. Kalau kau tanya apa idenya, tidak meninggalkan catatan. Ulang tahun Al-Hera dari tahun ke tahun itu dituntut. Mana buku catatannya? Tidak ada. Cuma apa dia tunjuk? Mau lihat buku catatan itu dalam tangka dari. Mau lihat catatan itu Ustaz tahu dari Pebabo. Ada juga benar, tapi yang diminta ini tertulis. Maksudnya itu dalam tangka dari itu muridnya, di sana ilmunya. Itu Ustaz Daud yang Pebabo di sana ilmunya. Bukan itu yang dimaksud, mana tulisan. Seperti tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyum, Ibnu Al-Jauziyah, Ibnu Batuta, Ibnu sampai ke Muhtar Ibn. Nah, seperti itu. Nah, sumber ideologi yang kedua adalah MKCH. Setiap warga Muhammadiyah harus tahu apa itu MKCH. MKCH itu isinya 5 poin. Mukadimah anggaran dasar tadi isinya 7 poin. MKCH itu isinya 5 poin. Poin yang kelima itu yang paling susah. Mengantarkan kita kepada masyarakat baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, itu bahasa negara. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Itu bahasa negara, bahasa Muhammadiyah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mana? Sudah 100 tahun lebih. Malah saya kasih tahu tadi kita, pesantren kita sudah digerogoti oleh pesantren lintas agama. Sudah 7 provinsi berdiri pesantren lintas agama yang mengajarkan semua agama kepada santri. Berarti mengajarkan semua agama benar. Nah, sudah ini namanya pemuftadan pelan-pelan. Siapa di belakangnya? Tentu orang yang punya kekuatan itu. Pesantren itu bukan sembunyi-sembunyi, besar itu. Nah, seperti itu. Jadi Muhammadiyah semakin. Jadi MKCH itu mengajarkan kepada kita perluas paham agama. Agama jangan cuma difokus pada ibadah mahjah seperti hari ini. Kalau kita sudah rajin ke masjid, setiap berjamaah di masjid, setiap salat Jumat di masjid, sudah dikatakan mantap agamanya belum. Paham agamanya Muhammadiyah yang diajarkan di MKCH itu, Islam itu dilihat 5 bagian pokok. Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, muamalah. Nah, yang paling minus kita ini bermuhammadiyah dalam MKCH-nya paham agama itu bermuamalah. Bermuamalah itu paling kecil, jadilah pedagang yang Islami. Nah, pedagang yang Islam ini pertama-tama jangan menawarkan barang-barang yang haram.
Barang-barang yang haram itu ada haram zatnya, ada haram karena pelipat ganda keuntungan. Haram zatnya babi, hasil curian. Pelipat ganda keuntungan itu juga haram. Baru dia bumbu dengan sumpah-sumpah. Ini pokoknya sudah lipat. Tawar sedikit Pak, barangkali kurang Pak. Tidak bisa Pak. Lihat faktur. Dia kasih lihat kita faktur penjualan. Dia tidak mau kasih lihat faktur pembelian. Kalau faktur penjualan jelas sudah ditambah-tambah semua itu di situ. Sumpah di situ. Tidak ada Pak. Wah, tambah rusak. Sehingga Nabi mengatakan kalau ada pedagang jujur meninggal, begini saya di akhirat. Luar biasa itu. Duduk begini saya di akhirat. Memang betul. Saya mantan pedagang Pak. Usia-usia senja saya, usia-usia muda saya pedagang. Tidak bisa jujur Pak. Kenapa ini toples ada retak? Begitu memang. Toples retak begitu memang. Retak itu calon pica. Apa dia bilang? Begitu memang. Kasih kurang saya tidak bisa Pak. Pokoknya sudah ini tambah rusak. Jadi sehingga Nabi bilang kalau ada pedagang jujur kelak meninggal duduk berdampingan saya di surga. Memang 10 pedagang tidak ada jujur satu. Dunia yang paling banyak bohong sudah di dalam. Kenapa ikan ini merah matanya? Begitu memang Pak baku tindis-tindis. Bilang terus terang sudah 3 hari itu. Dia tidak mau bilang 3 harinya. Cuma dia jawab, kenapa merah matanya? Sebab caranya melihat ikan itu, kalau merah matanya itu sudah pertanyaan itu. Sebab pembusukan ikan itu dari mata. Dia bilang aku tindis-tindis. Ini kan di atas tidak ada yang tindis. Dia bilang pernah di bawah. Dia bilang gak pulang kalau. Tambah bohong, tambah bohong. Begitu seterusnya. Nah, jadi luaskan paham agama. Di mana saja kau berada, 9 bidang kehidupan, 13 bidang kehidupan di Muhammadiyah harus Islami semua. Jadi politisi, jadi bisnismen, jadi pengacara, jadi apa, harus Islam. Nah, ini berat. Sehingga tadi saya berani mengatakan mati dalam Muhammadiyah dan dia memahami ke Muhammadiyah, insya Allah masuk surga. Itu MKCH. Nah, kemudian sumber ideologi yang terakhir itu PHIWM. Itu yang terakhir. Kalau kita tidak sempat membaca 7 pokok pikiran di Mukadimah Anggaran Dasar, 7 di MKCH, minimal kita beli buku sakunya ideologi Muhammadiyah setebal ini, tapi lebar sedikit. Judulnya PHIWM. Apa kepanjangannya? Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Itu cara hidup pribadi, cara hidup berkeluarga, cara hidup bermasyarakat, cara hidup berorganisasi, cara hidup lintas sektoral diajarkan di PH itu. Saya tanya Pak Dalil, toko buku yang mau menjual ini berapa? Sekitar 50.000. Nah, itu harus duduk. Kalau kita ada di luar meja, itu buku sudah ada di meja. Sebab landasan cara hidup bermuhammadiyah sudah dikimpung di situ. Judulnya PHIWM. Berapa Pak Dalil? 40.000 lah boleh. Jadi terbit pertama saya sudah punya buku. Aduh, masih jauh. Kenapa? Kalau kita gagal membawa 12 langkah ini, kita minimal ada beberapa hal-hal yang diberikan petunjuk sebagai pedoman hidup bermuhammadiyah di PHIWM itu. Ketika kita beribadah, Muhammadiyah mana? Batahiyat begini atau begini? Ini menarik. Yang mana ini?
Ada hadisnya. Kalau kau tidak membaca tarjinya Muhammadiyah, Iya. maka kamu bingung. Iya. Sebab Muhammadiyah begitu at-tahiyatu langsung lurus, tidak goyang-goyang. Nah, beli belakangan kajian demi kajian dia goyang. Nah, karena ini yang satu-satu ikut-ikutan dia putar. Nah, bukan cuma dia goyang, dia putar. Nah, dia tanya, mana yang benar itu kalau saya tiga-tiga itu? Yang suruh-suruh goyang ke atas ke bawah atau yang dia putar begini? Nah, saya bilang cuma dua yang ada dalilnya. Yang putar-putar itu tidak ada. Itu tidak ada dalil itu. Yang dua Muhammadiyah tak, tidak goyang-goyang, langsung kajian terakhir menemukan ada goyangnya. Dua-dua dipakai. Tapi Tarji sudah memutuskan yang paling kuat satu, tapi tidak menyalahkan yang goyang begini. Yang terputar-putar itu jelas salah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik jawab, beda. Saya tanya, kenapa kita begini? Iya nasa Pak Ustaz, papa senang nenek. Ajalmu dalil. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajalmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil. Itu persoalan usul itu, persoalan ajal itu yang sana, persoalan dalil itu juga sana. Itu di dalam persoalan ilmu kalam itu usul, bukan furu'iyah itu. Berbeda di furu'iyah tidak masalah, tapi berbeda di usul keluar jaringan kau. Ajal itu tidak ada. Sampai detik ini siapapun pintar di dunia tidak ada yang bisa memberikan mempending atau apa ketika tiba ajal, dan tidak ada yang tahu kau sebentar mati karena apa, tidak ada yang tahu, dan di mana kau sebentar tidak ada yang tahu. Masih sampai detik ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah secanggih langit, tetap ajal dipegang oleh Tuhan. Kita beranggapan yang mati itu yang sakit-sakit, ternyata tidak. Ada yang sehat tapi bukan karena sakit, kecelakaan. Meninggal Pak Bustami di jalan Hang Tua sana. Saya bilang kemarin saya baru nambah kecelakaan dia. Iya Pak, tiba-tiba. Nah itu. Meninggal Antasari, ketua mantan KPK. Tidak ada urusan. Tapi ada yang sudah di rumah sakit terus tidak meninggal. Islam mengajarkan tidak boleh minta-minta meninggal karena derita, dan tidak boleh takut mati lalu gara-gara hajat. Pokoknya jangan kau campur. Tuhan sudah katakan kita ajaluha la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimuna. Kalau sudah datang waktunya tidak boleh dipending, tidak boleh dipercepat. Sepenuhnya di tangan ajal. Sebab kalau itu nanti menjadi di perdebatan panjang, mengakibatkan terjadi perpecahan internal. Makanya itu diajarkan dalam kajian urgensitas ideologi Muhammadiyah, baru urgensitas perjuangan ideologi Muhammadiyah. Sebab dikhawatirkan ada kajian-kajian yang diterapkan di dalam internal, akhirnya Muhammadiyah terpecah. Satu ke sini, satu ke sini. Nah, seperti itu. Nah, sesudah kita pahami ideologi Muhammadiyah, sumbernya kita sudah tahu, lalu kita tinggal melihat apa peran urgensinya atau arti pentingnya ideologi. Nah, jawabannya untuk memberikan arah perjuangan. Apa pentingnya pengajian penguatan ideologi agar tidak terjadi perpecahan internal. Kajian jalan terus, perpecahan internal, kajian jalan terus. Mana yang benar? Di atas dada letak Allahu Takbir itu di sini atau di sini? Sebab ini dada, ini di atasnya. Ini dada, ini di atasnya. Mana yang benar? Di atas mana yang dimaksud? Di atas di sini atau di atas di sini?
Di atas, ini juga di atas. Ini juga di atas, karena ini di bawah, ini di atas. Ini juga di atas, karena ini di bawah. Nah sekarang Allahu Akbar. Di Muhammadiyah ini Allahu Akbar. Dua-dua di atas dada. Ini di Muhammadiyah, bukan di luar. Tarji mengatakan yang di atas dada benar itu di sini, bukan di sini. Dia tanya, kenapa di sini Pak? Di mana dadamu? Ini di bawah. Nah, ini kata di atas itu dia pahami kata di atas. Nah, supaya jangan terjadi perpecahan internal begitu dalam ibadah mahda, dibuatlah pengajian penguatan ideologi yang bersumber dari 3 tadi itu. 7 pokok, MKCH, PHIWM. Rutin kita. Saya lihat di pengajian pimpinan wilayah yang rutin di Al-Furqan itu PHIWM-nya sudah seri keempat, sudah mau terakhir itu. Tapi prakteknya bagaimana? Nah seperti itulah. Nah, mudah-mudahan kerjaan ini pokok-pokok untuk kita diskusikan panjang. Insya Allah kalau nanti kita mau melanjut, kita mengambil sisi pembahasan lengkap 12 langkah. Ini tadinya keluar oleh Mas Mantur dari dijadikan 12 langkah Mas Maksmur. Ternyata setelah keluar buku tafsiran 12 langkah 2010, maka dijadikan ideologi. Setiap warga Muhammadiyah harus tahu nih. Langkah 1 ke 7, langkah 8 ke 12. Nah, langkah 8 ke 12 ya pemilu yang ada di pengurusan. Nah, langkah 1 ke 7 kita semua ke sini kita melangkah. Sesudah masukkan iman sedalam-dalamnya, luaskan pemahaman agama, lalu kita berbudi pekerti sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, ini juga sederhana Pak. Berbudi pekerti dengan sesuai dengan tuntunan Rasul, ini mohon maaf. Rasulullah itu bernamakan Korma Ajwa. Korma Rasul namanya Ajwa. Di tengah kesibukan dia makan, langsung dia cabut dari mulutnya. Dia antarkan kepada seseorang dan orang itu tidak minta. Orang itu bilang, kamu yang berhak melanjutkan ini makanan. Orang itu merasa, saya tidak meminta, Pak, tidak meminta. Tapi kamu yang berhak melanjutkan. Nabi sudah lihat bahwa yang paling lapar di antara kita ini sudah tahu ini. Tercabut dari mulutnya. Nah, yang kita praktekkan sampai hari ini tidak. Begitu ada orang tak masuk. Bukan tercabut dari mulut, yang masih kelihatan itu cepat-cepat dikasih masuk. Nanti di belakang kalau panas. Masih satu. Nabi makan korma ajwa, begitu dia lihat kondisi dari segala sisi ilmu bahwa yang paling berhak melanjutkan ini, dia bawakan sendiri, lanjut. Sampai sahabat mengatakan, saya tidak pernah meminta kepada Rasulullah, itu jawabannya tidak ada. Saya tidak pernah meminta kepada Rasulullah, jawabannya selalu ada. Nah ini juga kajian luar biasa kita ini. Kalau selalu ada. Kenapa? Nah, itu persoalan kedalaman, masuknya iman itu. Jadi saya batasi ke diri, jadi kalau sebentar ada yang tiba-tiba terjadi karama-karama, nah, jangan Muhammadiyah tidak menelan 100% karama-karama itu. Sebab Muhammadiyah meletakkan fokus kekaramatan satu orang adalah istiqamah dalam beriman dan bertakwa. Bukan pemunculan keajaiban lahir. Seperti yang kemarin itu Iman Lapeo, walaupun umurnya lebih 100, dengan keajaibannya, kalau dirunut dengan dalil, tidak bisa masuk. Nabi juga pernah menetes air di celah-celah jari-jarinya. Nabi juga pernah ikut pohon. Ketika dia berlindung di pohon itu bergerak. Tapi tidak dikeluarkan dalam tuntunan hadisnya bahwa ini tidak.
Cuma di dalam periwayatan-periwayatannya itu. Akhirnya pengajian kita mudah-mudahan ada berkahnya. Insya Allah kita seri berikutnya sehingga kita mendapat masukan-masukan, kita diskusikan bersama. Jadi saya ulangi, Muhammadiyah itu hidup karena ideologi. Sumber ideologinya Muhammadiyah paling tidak 3 itu. 7 pokok pikiran di Muqaddimah Anggaran Dasar, 5 poin di MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Muhammadiyah, dan 1 buku pedoman hidup bermuhammadiyah namanya PHIWM. Nah, kalau PHIWM itu dibeli di kedainya Pak Dalil di sana. Insya Allah masih ada stoknya. Nah, sehingga kalau 3 sumber ideologi itu kita tidak miliki 2, kita miliki saja 1 itu PHIWM. Insya Allah. Jadi kembali saya jawab pertanyaan, bagaimana kalau Muhammadiyah mengikuti kajian-kajian kemuhammadiyahannya dengan cakupan ajaran, cakupan perjalanan, cakupan gerakan dan mobilisasi amal usaha, meninggal insya Allah masuk surga. Seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.